Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rizky Gresanti, SPDI. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 3 Cibenda, Kabupaten Pangandaran. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2024 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran yang saya lakukan pada tanggal 18 Oktober 2024 di kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Selamat menyaksikan. Yo, bro, jempol, bro. Go, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sehat, masih diberi kesempatan nikmat untuk belajar di hari yang cerah ini. Semoga dengan kita belajar kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Coba anak-anak lihat kanan kirinya, siapa tahu ada yang tidak hadir. Hadir semua? Hadir. Nah, siap belajar hari ini? Ya. Untuk menyemangati kita pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Jadi, lagu dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Kembali lagi. Anak-anak coba lihat di layar. Apakah ada yang masih ingat kita belajar apa di minggu kemarin? Ya, tentang zakat. Anak Soleh. Sekarang itu masih ada kaitannya sedikit dengan zakat. Kita akan bahasnya tentang salah satu hukumnya, hukum yang harus kita jalankan di kehidupan sehari-hari menurut syariat Islam. Coba perhatikan anak-anak, ada gambar apa ya? Total. Ada gambar apa lagi? Kira-kira total ini apa ya? Tahu nggak? Merek total itu gunanya untuk apa? Ini itu ada kayak deterjen. Total itu adalah merek, salah satu merek deterjen. Jadi deterjen gunanya untuk mencuci, ya. Jadi di dalam agama Islam kalian harus selalu mencari produk untuk kehidupan sehari-hari yang ada logonya halal. Ibu di sini punya bawa beberapa contoh. Ini contoh di kehidupan sehari-hari kita. Ini apa? Mie instan ya, jangan disebutkan mereknya. Ini mie instan.
Kalian sudah pernah belum mencari atau beli sesuatu itu dengan cara kita lihat kemasannya, atau kalian hanya membelinya saja? Padahal yang harus kita lakukan itu harus mencermati dari setiap kandungan yang ada di dalam kemasan mie ataupun kemasan apapun yang sering kita makan. Ini contohnya ada ya, di biskuit Roma itu halal, bacaannya halal. Terus di mie instan juga ada bacaan halal. Kenapa harus mencari yang halal? Atau kenapa kita harus menemukan kata halal di dalam semua apa yang kita makan ataupun yang kita pakai? Kalian tahunya Pak? Sampo. Coba kita lihat di sini ada logo halalnya atau tidak? Coba di sini. Ini coba cari, ada logo halalnya? Ada. Pernah nggak kalian beli sesuatu tapi sampai dibulak balik gitu sampai menemukan logo halalnya? Kenapa harus logo halal yang kita cari? Padahal ini tuh adalah sebuah deterjen dalam bentuk cair. Tapi kenapa kita harus mencari logo yang ada halalnya? Itu kenapa? Coba kalian pernah berpikir sampai sana nggak? Kalau belum sampai berpikir sampai sana, nah hari ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Karena di dalam agama Islam ini hukum halal dan haram itu sangat mendasar, sangat menjadikan perbedaan antara hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Mana yang sesuai dengan syariat Islam, mana yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semua harus sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu dengan melakukan atau mencari sesuatu barang yang mau kita makan, yang mau kita minum, ataupun yang mau kita pakai itu harus dalam keadaan halal. Ya, karena nanti kesananya akan menjadi tambah panjang. Tujuan pembelajaran kali ini nanti kalian akan menjelaskan definisi halal dan haram dengan kata-kata sederhana serta memberikan contoh-contoh yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga akan mengaplikasikan, akan menerapkan dasar hukum halal dan haram dengan mengelompokkan makanan dan minuman di sekitar kalian berdasarkan aturan yang telah kalian pelajari di Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, nanti kalian akan menganalisis sebab-sebab yang menjadikan sesuatu halal atau haram dengan menilai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut serta menyusun alasan logis yang mendukung analisis kalian. Yang terakhir, nanti kalian anak-anak semuanya akan mengevaluasi, akan menilai penerapan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari dengan menilai pilihan makanan, minuman atau tindakan kalian ataupun orang lain dan memberikan rekomendasi untuk membuat pilihan tersebut lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pernahkah kalian apa yang bisa membuat suatu makanan dianggap halal? Pernah berpikir tidak? Kenapa ini makanan atau barang ini bisa dianggap menjadi halal? Karena apa? Kalau belum, nanti kita akan belajar itu. Kemudian kalau misalkan kalian melihat teman ada yang memakan makanan yang haram, apa yang akan kalian katakan kepada mereka? Kenapa penting untuk memberitahunya? Bayangkan kalau kalian menjadi seorang koki chef, ya, bagaimana kalian akan menciptakan menu makanan yang semuanya halal dan enak untuk teman-teman kalian, ataupun bagaimana kalian agar memastikan bahwa makanan dan minuman yang kalian pilih ketika kalian berbelanja itu adalah halal. Ibu akan menilai kalian secara asesmen diagnostik, akan mendiagnosis kalian sampai mana kalian tahu akan tentang hukum halal dan haram ini. Persiapkan dulu handphonenya, masuk ke Google, kemudian ketik di Google-nya pakai Quizzes. Nanti tinggal memasukkan kodenya. Mulai.
Selamat mengerjakan. Asesmen diagnostik ini 78% kalian sudah hampir memahami penerapan hukum halal dan haram di dalam ajaran agama Islam. Siapa tahu nanti kalian akan lebih memahami lagi setelah pembelajaran ini kita laksanakan. Sini Bu ada 3 video, ada video tentang ice breaking dan dua video tentang motivasi. Ikuti semua gerakannya. Kita silakan tepuk tangan semuanya. Silakan mulai ke tempat duduknya masing-masing. Coba kalian amati video yang akan Ibu tampilkan ini ya. Pasti kalian belum mandi ya? Hah? Ih, belum Uma. Pas banget, Uma baru dapat paket ini. Nah. Kayak iklan sampo. Wah, apa nih Uma? Doremi ini adalah produk yang sudah teruji dan pasti halal. Halal? Yang ini bisa dimakan, Mak. Gak cuma makanan saja sayang, tapi semua yang kita gunakan juga harus halal. Doremi halal karena sudah melalui proses produksi yang halal dan higienis di pabrik. Hah? Maksudnya gimana, Mak? Jadi di dalam pabrik mereka hanya memilih bahan-bahan yang halal dengan kualitas terbaik. Semua bahannya dipastikan bersih dan jauh dari najis. Proses produksinya juga halal dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Teruji secara dermatologis, baik dan sesuai untuk anak-anak. Makanya penting untuk kita memilih produk-produk yang halal agar tidak perlu merasa khawatir. Jangan lupa selalu pakai produk yang halal ya teman-teman. Apa yang bisa kalian ambil dari video Nusa dan Rara ini? Ya, harus memakai barang yang halal. Dan ternyata yang halal itu bukan hanya makanan dan minuman saja, tapi yang kita gunakan, yang kita pakai. Tadi salah satunya ada sampo, kemudian ada deterjen ya, kemudian ada sampo, ada sabun dan sebagainya. Itu walaupun dia tidak dimakan, tapi kita gunakan, kita pakai untuk membersihkan badan tubuh. Jadi harus tetap menggunakan yang halal. Tadi ada yang halal itu bukan hanya mereknya, tapi bahan baku yang digunakan. Nah itu juga termasuk yang harus diperhatikan dalam proses kehalalannya. Yang memberi kehalalannya siapa tadi? Majelis Ulama Indonesia. Iya bagus, Majelis Ulama Indonesia. Jadi Majelis Ulama Indonesia itu ada badan tentang halal, badan tentang prosesnya satu barang atau prosesnya satu merek bisa menjadi halal. Ini video motivasi di awal pembelajaran. Ada lagi untuk video yang ketiga ini. Origin story. Jadi bercerita tentang walaupun kita tidur, tetapi organ-organ kita itu tetap bekerja, berjalan. Itu yang merah apa? Ini apa?
mau menyampaikan pesan-pesannya dari video yang barusan? Harus memakan makanan sehat, Ya, betul. tubuh dan minuman yang halal. Ya, definisi halal dan Haram. haram. Secara umum, halal itu adalah Segala sesuatu atau kegiatan yang dilakukan dalam Islam ya, segala sesuatu, baik itu kegiatan atau apapun, itu diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk bisa dilaksanakan ataupun digunakannya. Nah, sedangkan haram itu sesuatu kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Dapat dipahami? Kalau secara definisi khusus, halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, untuk dikonsumsi ataupun dilakukan. Nah, sedangkan haram itu kebalikannya. Berarti segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi ataupun dilakukan. Perlu kalian ketahui, hukum halal dan haram itu khususnya berkaitan dengan makanan, minuman atau segala hal yang digunakan oleh umat Islam. Jadi kalau kalian itu tidak hanya berpaku kepada makanan ataupun yang kalian makan ataupun yang kalian minum, tapi kalian bisa lihat di sini di gambarnya, ketika kalian berbelanja itu coba kalian amati setiap produknya, dilihat kemasannya, itu yang paling bisa kita mudah ketahui itu halalnya itu dilihat dari apa tadi? Ada logo halal itu yang mencantumkan dia produknya halal atau haram itu tadi siapa? Majelis Ulama Indonesia. Nah, dia itu yang mencantumkan logo halal ataupun dia yang memberikan halal dari satu produk setiap barangnya sesuai dengan nanti akan ada prosesnya. Deterjen ini isinya apa aja kalian udah tahu? Nah, berarti nanti MUI itu yang akan meneliti setiap bahan-bahannya di dalam satu kemasan ini. Kemasannya ini itu di dalam kemasannya ini bahan-bahannya ini itu halal ataupun haram. Jadi bagi nilai dari ini bisa digunakan atau enggak? Tidak, tapi sampai ke bahan bakunya apa untuk menjadikan satu deterjen seperti ini. Setelah mengamati asesmen diagnostik kalian, sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok kecil ya, untuk memudahkan kalian nanti berdiskusi, untuk kalian dalam proses belajar. Untuk kelompok pemula ada Tania, Bulan, Krisna, Kansa, Aldi, dan Rizky. Untuk kelompok sedang ada Najwa, Andin, Raisa, Regina, dan Aksai. Untuk kelompok mahir Denis, Naila, Kania, Rismanto, dan Dani. Sudah dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Selanjutnya ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang isinya itu di dalamnya ada studi kasus. Kalian nanti harus mencari solusi dari studi kasus kalian secara berkelompok ya, ataupun nanti kalian akan ibu pandu untuk menemukan setiap jawabannya, atau kalian nanti bisa mencari sendiri melalui link video yang akan ibu bagikan. Ini untuk bahan diskusinya. Nah, ini studi kasus kelompok 2 ya. Studi kasusnya ini. Studi kasusnya kalian coba berdiskusi. Kalian harus bisa menemukan solusi dari setiap kasus yang kalian peroleh di setiap kelompoknya. Oke, silakan kalian amati sambil dibaca-baca studi kasusnya. Sahabat suami, saat membeli makanan, kita sering melihat gambar atau
atau logo halal pada bungkus atau kemasannya. Logo halal menandakan bahwa makanan tersebut telah dijamin halal atau boleh dikonsumsi. Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting kita ketahui. Karena halal dan haram ini yang menjadi pokok kita diterima atau tidaknya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan main-main akan halal dan haram. Kalau yang halal kita harus pakai, kita harus tetap menggunakan apapun di segala apapun itu yang halal, dan kita harus jauhkan segala apapun itu yang haram di kehidupan kita sehari-hari, karena itu akan berdampak kepada amal kita diterima atau tidaknya oleh Allah. Mari kita pelajari hukum halal dan haram. Definisi halal dan haram. Dasar hukum halal dan haram oleh Kejar. Wassalamualaikum warahmatullahi. Akan ulas sedikit tentang sumber-sumber hukum di agama Islam. Tadi apa? Yang pertama? Sumber hukum utama di ajaran agama Islam. Jadi apapun perbuatan kita itu harus sesuai dengan Al-Quran. Di agama Islam, Al-Quran itu menjadi sumber hukum utama. Jadi apapun itu di kehidupan sehari-hari itu harus sesuai dengan Al-Quran, baik itu halalnya, baik itu haramnya. Al-Quran itu adalah firman Allah. Allah melalui Al-Qurannya bilang kepada kita, berfirman, kalau misalkan sesuatu barang itu halal, kita tidak bisa mengubahnya menjadi haram. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan Al-Quran bilangnya kepada sesuatu itu haram, berarti kita juga harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Al-Quran, yaitu haram. Tidak bisa menjadikan yang haram itu menjadi halal, yang halal itu menjadi haram. Itu mutlak, nggak bisa dibantah. Kita ikuti perintahnya yang ada di Al-Quran. Di firman di Quran surat Al-Maidah ayat 87. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharapkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Walaupun itu yang halal, kalian dalam mengkonsumsinya, dalam memakainya jangan sampai melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, seperti video tadi. Nah, yang kedua, sumber hukum di ajaran agama Islam yang kedua itu adalah hadis atau sunnah. Sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, ketetapan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga, fungsinya hadis itu salah satunya merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Nah, kalau tadi Al-Quran itu menetapkan hukum di dalam peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram, kalau di Al-Hadis ini tugasnya, fungsinya itu menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan dalam Al-Quran atau menerapkan hukum-hukum yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran, hanya menerapkan itu halal, itu haram, itu kita diwajibkan sholat. Nah, sedangkan untuk rinciannya seperti apa itu berada di Al-Hadis. Jadi dijelaskan, diperinci lagi, dikuatkan lagi oleh perkataan ataupun perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 44. Itu artinya mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan azikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka
dan agar mereka memimpikannya. Nah, di sini yang ketiga tadi apa? Pengetahuan, kemampuan. Ijtihad itu adalah intinya segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama memulai pikir yang dimiliki oleh syariat untuk mengerti dan menemukan hukum-hukum syariat. Sebab-sebab halal. Sebab-sebab halal dan haram. Sahabat solih, perlu kalian ketahui, semua hal atau segala sesuatu asalnya boleh, kecuali semua hal atau segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama, berdasarkan zat asal, sebab halal dan haram. Yang kedua, berdasarkan sifat asalnya, berdasarkan proses. Segala sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus dan benar. Ya, contohnya. Misalnya, semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan dengan sebaik apapun tetap hukumnya haram. Yang kedua, sesuatu yang zat dan sifat asalnya baik, jika prosesnya tidak memenuhi syarat-syarat, hasilnya haram. Misalnya, membeli gurame bakar dari sebuah restoran. Ikan tersebut dibakar di perapian bekas membakar daging babi. Maka ikan gurame yang semula halal bisa menjadi haram. Yang ketiga, sesuatu yang zatnya halal jika diperoleh atau didapatkan dengan cara yang sifatnya buruk atau jahat, maka hasilnya menjadi haram. Misalnya, uang yang didapatkan dari menjual daging babi, mencuri, korupsi, atau judi, maka uang tersebut menjadi haram. Penerapan hukum halal dan haram. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa penerapan dalam sikap. Mulailah dari sikap mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Misalnya, ketika kalian makan nasi tidak dihabiskan, nasi sisa dibuang ke tempat sampah, pernahkah kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut termasuk haram hukumnya karena memubazirkan makanan? Penerapan dalam perilaku. Semua perbuatan buruk yang dilakukan hukumnya haram. Misalnya, membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan buruk, zalim kepada lingkungan, dan bisa merugikan orang lain. Karena berawal dari perbuatan inilah terjadinya bencana yang menyengsarakan orang lain. Penerapan dalam konsumsi. Mengkonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram hukumnya wajib. Misalnya, untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Rasulullah bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat terbaiknya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang haram. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai semuanya, anak-anak? Selesai. Sudah menemukan solusinya? Surau. Sudah, sekarang waktunya presentasi setiap kelompok. Oke, Ibu mulai dari kelompok pemula. Kelompok 1, silakan untuk maju semuanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1
akan mempresentasikan apa yang telah diskusikan. Di kantin sekolah terdapat beberapa pilihan makanan, ada nasi goreng, sate ayam, dan bakso. Temanku mengajakmu membeli bakso, tetapi kamu tahu bahwa bakso yang dijual tidak memiliki label halal. Apa yang akan kamu lakukan terkait pilihan bakso tersebut? Apa yang kamu lakukan? Saya akan menolak untuk membeli bakso tersebut dan menjelaskan kepada teman saya bahwa bakso tidak memiliki label halal, sehingga saya tidak yakin kehalalannya. Saya akan mencari alternatif makanan lain di kantin yang memiliki label halal atau meminta penjual untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang makanan yang mereka jual. Kasih tepuk jempolnya untuk kelompok 1. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Oke, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2 silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan jadi kasus 2 makanan di acara keluarga. Saat menghadiri acara keluarga, kamu disajikan makanan yang terlihat enak, tetapi kamu tahu dari mana asalnya. Beberapa anggota keluarga menginginkan untuk mencicipi makanan tersebut tanpa memastikan kehalalannya terlebih dahulu. Bagaimana kamu akan mengatasi situasi ini? Apa alasanmu untuk tidak memakan makanan tersebut? Apa yang akan kamu katakan kepada anggota keluargamu yang ingin mencicipi makanan itu? Saya akan mengingatkan anggota keluarga bahwa sebelum mencicipi makanan tersebut kita perlu memastikan kehalalannya. Kasih tepuk jempolnya untuk kelompok 2. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Selanjutnya untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil dari studi kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil studi kami. Kami mendapat studi kasus 3 tentang rencana usaha makanan. Kamu dan teman-temanmu berencana untuk membuka usaha makanan dari lingkungan sekolah. Dalam diskusi muncul berbagai ide tentang jenis makanan yang akan dijual, tetapi tidak semua makanan yang diusulkan dijamin halal. Bagaimana cara kalian menentukan jenis makanan yang sesuai dengan prinsip halal untuk dijual? Kami akan melakukan penelitian tentang jenis makanan yang akan dijual dan mencari informasi mengenai kehalalan bahan-bahan yang digunakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk jempolnya untuk kelompok 3. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Ya. Tim Scam turnamen. Nanti setiap kelompok akan tetap berlomba dengan berpacu untuk menjawab soal yang sudah ibu sediakan di sini. Kelompok 1, soalnya kelompok 1 80. Ini kelompok 1 mendapatkan poin 80. Untuk kelompok 2 kasih 70. Untuk kelompok 3 90. Pemenangnya di tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang punya asesmen formatif. Untuk asesmen formatifnya kalian keluarkan handphonenya. Aduh, salah kami.
Silakan mengerjakan. Sudah anak-anak? Asesmen formatifnya? Tadi secara keseluruhan kelas ini meningkat dari asesmen diagnostik. Jadi yang asesmen diagnostik 78% dari semua kelas menjawab hanya 78%. Tadi Ibu melihat asesmen formatifnya mendapatkan nilai semuanya itu di rata-rata 90%. Berarti kalian sudah hampir memahami hukum halal dan haram di ajaran agama Islam. Anak-anak, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang akan mau menyimpulkan? Pengertian halal dan haram. Halal, segala sesuatu yang diizinkan dalam Islam, mencakup makanan, minuman, dan tindakan. Haram, segala sesuatu yang dilakukan dalam Islam dilarang dalam Islam jika dilakukan berdosa dan jika ditinggalkan berpahala. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kali ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Benar tidak ada? Tidak. Alhamdulillah, berarti itu tandanya kalian sudah mengerti akan materi hukum halal dan haram. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Silakan KM-nya untuk memimpin berdoa. Tika berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga apa ilmu yang kalian dapatkan hari ini, ilmu yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kalian yang akan datang. Jangan lupa belajar lagi, belajar terus di rumah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan, jaga keselamatan diri yang lainnya. Silakan.